Assalamualaikum. Waalaikumsalam bro, ketemu maning Ketemu ya. lagi Ketemu ya, Pak, ya. maning. Kang Tibaik ya. Biasa Pak, puter-puter Pak. Muter-muter. Iya, ini saya udah sampai Purbalingga langsung Purbalingga ketemu maning ya. dengan. Oke, Iya. monggo loh. Oke, iya, matur suwun. Ngene ya. Adem ya Pak ya. Ini. Adem, nyong kebetulan ki arep anu apa jenenge? Ana rapat tapi ora apa-apa lah. Welcome Tribuners. Pilkada Purbalingga 2024 tidak kalah menarik dengan daerah lain. Meskipun ada petahana. Di samping saya, tadi sudah ketemu ya, Pak Ruli Adi adalah seorang figur kandidat kuat yang akan maju sebagai bakal calon bupati Pilkada Purbalingga 2024. Di November 2024 mendatang. Meskipun ada petahana yang maju, tapi beliau bertekad ingin melawan, tanda kutip, petahana. Gimana Pak Ruli Adi? Begitu Pak Ruli Adi. Mboh. Mbak Ruli Adi ini seorang sosok yang semangat ya, berapi-api juga. Beliau kenyang pengalaman sebagai direksi di perusahaan plat merah atau BUMN. Kalau terkait silsilah keluarga, ternyata Pak Raden Ruli Adi ini adalah keturunan Dipokusumo V atau Bupati Purbalingga ke-7. Menarik Tribuners. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan beliau. Betul Pak Ruli Adi, ini mendaftar di Parpol untuk mendaftar di Pilkada Purbalingga ini. Iya. Jadi begini ya. Saya itu awal mulanya memang tidak mempunyai minat sedikit pun untuk maju dalam kancah Pilkada Purbalingga tahun 2024. Namun karena ada dua faktor yang sangat pribadi bagi saya, yang sangat penting harus saya lakukan, akhirnya saya terpanggil hati saya untuk maju menjadi bakal calon bupati Purbalingga tahun 2024, tepatnya nanti kalau tidak ada perubahan tanggal 27 November 2024. Itu Anda sudah melakukan proses politik ya? Ya, saat ini, sampai saat ini. Ya, sudah barang tentu saya sebelum terjun secara langsung berminat mencalonkan diri menjadi Bupati Purbalingga, sudah barang tentu saya mempunyai landasan dulu. Oleh karena itu langkah yang saya lakukan pertama kali saya adalah menggait konsultan politik, menggait konsultan survei, menggait konsultan hukum, dan menggait konsultan khusus. Yang dari kesemuanya itu menyimpulkan bahwa memang Purbalingga lagi tidak baik-baik saja. Itulah salah satu yang membuat saya terpanggil untuk mencalonkan diri. Lalu bagaimana saya sebagai warga masyarakat biasa yang kepingin mencalonkan diri menjadi bupati, kita semua tahu bahwa untuk mencalonkan diri menjadi bupati atau kepala daerah, baik itu wali kota maupun gubernur, kan ada dua cara. Melalui jalur independen dan melalui jalur partai. Betul. Yang saya pilih adalah melalui jalur partai. Sehingga seperti masyarakat Purbalingga dan masyarakat Banyumas serta masyarakat lain, pemirsa Tribuners, sudah tahu semua, saya yakin bahwa saya sudah diminta untuk mengambil formulir pendaftaran di 3 partai, yaitu di PKB, di Gerindra, dan di Golkar. Kemudian saya juga sudah melakukan pendaftaran, mengembalikan formulir beserta seluruh lampirannya. Lampirannya banyak. Lampirannya banyak sekali, diantaranya adalah mengenai prestasi, karir, visi misi, harta kekayaan, dan sebagainya sudah saya penuhi lengkap, lengkap semuanya dari 3 partai ini.
Bahkan dari 3 partai ini juga sudah melakukan pendalaman terhadap diri saya, baik partai yang di level tingkat 2, kayak di Gerindra itu ya di DPC Gerindra Kabupaten Purbalingga, kalau di Golkar ya di DPD Golkar Kabupaten Purbalingga, kalau PKB ya di DPC PKB Kabupaten Purbalingga. Pendalaman sudah saya jalani, kemudian komunikasi saya dengan provinsi dan pusat sudah saya lakukan juga. Artinya saya sudah melakukan seluruh rangkaian mekanisme untuk menjadi calon bupati. Nah, selanjutnya tentunya terserah partai. Baik. Apakah partai akan merekomendasikan saya layak untuk menjadi calon bupati Purbalingga atau tidak, itu kan terserah partai. Nah, terserah partai, kemudian kalau partai mentakdirkan saya mendapat rekomendasi dan memenuhi syarat, tentunya saya akan menjadi calon bupati. Dan setelah itu barangkali pilihan harapannya tentunya harus menjadi bupati. Masa calon bupati untuk kalah kan nggak mungkin. 2 landasan tadi yang memutuskan Anda mencalonkan diri dan mendaftar di partai politik. 2 landasan tadi itu apa? Ya, jadi pertama landasannya saya memahami betul bahwa karakteristik kabupaten di Banyumas Raya itu hampir sama, Mas. Apa Yaitu PAD dan tentunya diikuti dengan APBD yang sangat rendah. Bahkan tidak ada satupun kabupaten di Banyumas Raya ini yang mempunyai PAD cukup untuk membiayai hidupnya sendiri, sehingga harus ditopang dana dari APBN, dari pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, di Banyumas Raya ini tidak hanya Purbalingga, itu tidak mempunyai sumber daya alam tambang. Oke. Sehingga kalau tidak mempunyai pemahaman, konektivitas, relasi tingkat pusat, menurut saya sangat sulit untuk memimpin kabupaten di Banyumas Raya ini, termasuk di Purbalingga, untuk bisa membuat sebuah loncatan kemajuan itu sangat sulit. Karena memang PAD-nya rendah dan APBD-nya juga paling ya untuk membayar biaya rutin dan sisanya barangkali terlalu sedikit untuk bisa membuat sebuah loncatan. Itu tidak hanya Purbalingga menurut saya, itu di Banyumas Raya rata-rata seperti itu gitu ya. Jadi saya pertama terpanggil karena itu. Ya, saya yang notabene 34 tahun berkarir di tingkat nasional, tentunya dengan melihat situasi dan kondisi Purbalingga berdasarkan informasi publik dan data yang ada cukup memiriskan hati saya, itu tentunya sudah barang tentu yang memanggil saya hatinya untuk bisa maju menjadi calon bupati. Kemudian yang kedua, saya mempunyai pengalaman yang cukup, memiliki jaringan yang relatif cukup, konektivitas, network yang cukup di tingkat pusat. Karena sepertinya dengan ketahui saya bolak-balik Malang Melintang dari tahun 90 di Istana sampai sekarang ini di BUMN dan tingkat pusat, ya barangkali konektivitas saya di tingkat nasional barangkali ya tidak perlu dilakukan lagi, sehingga kalau masyarakat memilih saya kalau saya menjadi calon bupati, saya pikir untuk membuat sebuah loncatan kemajuan di Purbalingga bagi saya bukan sesuatu yang mustahil. Itu sih yang membuat saya berminat, terpanggil hatinya untuk maju ikut dalam kontestasi Pilkada Purbalingga 2024 dengan modal-modal itu gitu kan. Itu pun kalau rangkaian kegiatan saya dari partai, 3 partai khususnya ya, di level kabupaten, provinsi maupun pusat yang sudah saya jalani, itu merekomendasikan saya. Kalau tidak ya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Dan kalau merekomendasikan ya sudah barang tentu saya sudah siap segalanya untuk memenangkan pilkada itu sendiri. Dan harapannya kalau masyarakat menghendaki, kalau tidak ya saya tidak akan memaksa masyarakat untuk memilih saya. Oke. Pemimpin di Banyumas Raya harus memiliki konektivitas. Yes. Tadi yang Anda katakan ya, Ya. jaringan ke pusat. Yeah. Anda mendaftarkan diri, Anda sudah merasa itu bahwa Anda itu memiliki jaringan di pusat. Ya seperti
background saya sudah pertama karir saya tahun 90 saja sudah di istana zaman Orde Baru ya. Oke. Kemudian saya mendapat amanah menjadi direktur, dirut di berbagai BUMN, termasuk yang terakhir ini di Pertamina, ya barangkali, sudah bukan barangkali lagi ya, bahwa fakta menunjukkan memang konektivitas jaringan saya, networking saya di pusat ya otomatis sangat banyak, di mana itu nanti tentunya akan sangat membantu saya apabila saya diberikan kepercayaan oleh masyarakat, kepercayaan oleh partai untuk menjadi bupati. Oke. Tribuners, Pak Ruli Adi ini jika mendapatkan restu dari partai politik itu akan bertarung dengan petahana. Jika petahana itu juga mendapatkan restu dari partai politik. Menariknya, Pak Ruli Adi dengan petahana ini masih kerabat keluarga. Betul demikian Pak Ruli Adi? Oh iya, betul. Bagaimana komentar Anda akan bertarung dengan masih sanak saudara atau keluarga? Bukan bertarung. Bertarung dalam tanda kutip. Iyalah, bukan bertarung. Bahwa saya dan Ibu Tiwi selaku Bupati Purbalingga sekaligus keponakan saya itu nanti seandainya, ini kan seandainya ya, seandainya saya mendapat rekomendasi dari partai politik, kemudian Ibu Tiwi sebagai petahana mendapat rekomendasi dari partai politik yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan di KPU nanti, ya sudah barang tentu saya dan Ibu Tiwi dan Tiwi keponakan saya akan menjadi partner, bukan menjadi lawan, akan menjadi partner. Bagaimana kami ini menjual gagasan, menjual ide gitu, tinggal nanti masyarakat yang menilai apakah mau memilih yang perempuan keponakan saya ini petahana atau memilih saya yang laki-laki, umumnya bebas. Hubungan Anda berarti keponakan dan paman? Iya, om lah kalau di saya ya. Om ya? Iya, karena Ibu Tiwi itu anaknya Mbak Yu kandung saya. Oke, kandung ya? Kandung. Oke, berarti Nggak masalah. itu tidak masalah. Itu nggak masalah. Anda anggap itu sebagai kompetisi? Aduh, saya malah tidak melihatnya kompetisi, Iya, tetapi saya dan keponakan saya itu, sekali lagi, kalau sama-sama direkomendasikan itu memberikan sebuah alternatif pilihan kepada masyarakat. Mau memilih keponakan monggo, mau memilih umnya monggo, mau memilih yang perempuan monggo, yang mau memilih laki-laki monggo, itu kan bebas. Jadi nggak ada masalah apa-apa. Tapi banyak yang menyebut, oh ini sekongkol ini karena keluarga ini. Itu gimana Pak? Ya masa saya harus melarang orang untuk berpendapat. Dia monggo Tapi enggak ya Pak ya? Enggak ya itu ya. Ini murni ya, murni dengan Anda maju sendiri gitu ya. Udah sekarang gini lah kan banyak contoh ya kakak adik beda partai aja nggak masalah, kenapa saya jadi masalah? Oke. Ya kalau masyarakat berpendapat seperti itu, saya bagongan, saya settingan dan sebagainya, waduh ya monggo-monggo saja. Ada yang nggak settingan itu nggak benar berarti Pak ya? Lu monggo-monggo saja, settingan apa sih? Apa sih bisa disetting? Mau rakyat yang milih kok disetting? Emangnya nyating film bisa, itu nyating kursi bisa. Oh, ini pilkada itu kan yang milih, apalagi pemilih Purbalingga itu kan kurang lebih hampir 1 juta ya. Settingan apa gitu. Okay. Tapi kalau mau berpendapat itu masyarakat monggo, bebas merdeka, dan saya nggak dirugikan kok. Baik Tribuners, sangat menarik ini. Ini kita juga membedah ini. Ternyata ada hubungan keluarga atau sanak saudara ya dari Bapak Ruli Adi dengan petahana Bupati Ibu Tiwi. Apa yang Anda lihat dari Purbalingga selama ini? Ya Purbalingga itu sebuah kabupaten yang luas geografisnya kurang lebih 760.000 hektar ya. Terus kemudian penduduknya plus minusnya 1,2 juta lah ya. Kemudian terdiri dari 18 kecamatan, kemudian 224 desa dan 15 kelurahan ini. Menurut saya dalam kondisi yang kurang baik ya dari kondisi yang ada. Saya lihat Saat ini kurang baik. dari berbagai informasi yang saya dapatkan, kalau tidak salah saya melihat bahwa Purbalingga itu merupakan kabupaten termiskin keempat di provinsi Jawa Tengah. Jadi
itu berarti Purbalingga tidak lagi baik-baik saja gitu. Oke. Menurut saya seperti itu. Tetapi bukan berarti bahwa keponakan saya memimpin Purbalingga gagal, tidak. Tapi perlu ada yang harus diperbaiki. Ada yang harus diperbaiki atau ditingkatkan. Oh iya dong. Kalau enggak ya nanti urutan keempat malah urutan ketiga nanti repot. Apa yang menurut Anda itu harus diperbaiki atau ditingkatkan? Oh iya banyak hal, banyak sekali lah. Contohnya? Banyak hal yang harus kita perbaiki dan kunci masalah Purbalingga yang dampak dari permasalahan Purbalingga ini melebar kemana-mana, kuncinya adalah tidak adanya keseimbangan antara angkatan kerja dan lapangan pekerjaan. Sehingga sangat besar pengangguran khususnya laki-laki yang dampaknya akan menjadi luar biasa. Ya, kemiskinan salah satunya. Kemiskinan, kemudian terjadi perselingkuhan karena perempuannya yang kerja gitu ya. Terus perceraian, macam-macam lah. Banyak yang terjadi efek negatif dari permasalahan ekonomi. Ya, dari sisi ekonomi yang larinya ke permasalahan sosial gitu ya. Di sini judi online kan juga informasinya banyak. Ada yang salah pengelolaan lapangan pekerjaan di Purbalingga? Bukan ada yang salah, tetapi barangkali inisiatif untuk membuka lapangan pekerjaan itu yang terlambat dibandingkan dengan angkatan kerja. Karena fakta menunjukkan, seimbang ya Pak ya? Iya, fakta menunjukkan bahwa generasi-generasi angkatan kerja produktif potensial itu justru mereka keluar. Artinya mencari ke daerah, ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan, tidak stay di sini. Selain lapangan pekerjaan, apa lagi yang perlu ditingkatkan dari Purbalingga? Dampak dari lapangan pekerjaan, ya otomatis. Dampak daripada lapangan pekerjaan yang kurang tersedia dengan baik itu kan macam-macam. Kemudian yang perlu juga menjadi PR luar biasa adalah peningkatan PAD. Peningkatan PAD. Karena PAD-nya sangat rendah loh. Gitu kan, walaupun setiap tahun naik itu PAD nggak mencukupi. PAD itu nggak mencukupi untuk kebutuhan belanja di Purbalingga. Ya. Belanja di Purbalingga. Sehingga PAD harus ditopang ke APBD itu adalah dana-dana dari pusat. Kan gitu. Iya. Kembali lagi ke partai politik Pak. Partai politik. Ada 3 ya Pak ya yang Anda lamar. Oke. Untuk mendapatkan restu. Oke. Kenapa 3 partai ini Pak? Kenapa 3 partai? Nggak satu partai aja gitu ya. Iya. Karena yang saya lamar pertama misalnya PKB. Kenapa kok saya melamar PKB? PKB pertama dia mendapatkan 9 kursi di Purbalingga. Baik. Kedua, bapak saya dan keluarga saya itu mempunyai kedekatan lah. Ya, kedekatan dengan pendiri PKB gitu ya. Termasuk kiai, para kiai. Ya, Pak, ya dari Gus Dur, Gus Solah itu sahabat bapak saya. Gitu ya. Jadi PKB bagi saya bukan sesuatu yang asing lah dalam kehidupan saya. Jadi saya ke PKB. Kemudian Golkar, saya tahun 90 udah di istana, otomatis Golkar zaman segitu ya. Iya gitu kan. Zamannya Pak Harto ya Pak? Zamannya Pak Harto kan berarti Orde Baru pasti Golkar. Oke. Kemudian kenapa Gerindra? Loh, Gerindra itu pimpinan partainya itu kan sudah kenal dengan saya dari tahun 90. Pada saat saya di istana kan sudah kenal dengan Pak Prabowo gitu ya. Ditambah lagi kemarin saya itu di dalam Pilpres itu kan ikut TKN. Artinya ikut mempromosikan kemenangan Prabowo Gibran. Gitu. Oke. Jadi ada kedekatan emosional. Kedekatan emosional. Iya. Enggak ingin mendekat ke partai yang memiliki kursi paling banyak di Purbalingga, PDIP? Kursi paling banyak di Purbalingga itu PDIP, yang notabene pimpinannya adalah adik saya. Oh, masih ada ikatan keluarga juga ya Pak? Loh iya, Bambang Irawan itu kan adik kandung saya. Adik kandung? Adik kandung. Nah ya, itu kan malah lebih ada kedekatan keluarga itu. Lah iya, tetapi kan begini, kita hidup kan harus profesional. Baik. Bukan berarti bahwa karena adiknya dari PDIP, Ketua DPC PDIP Purbalingga ya Pak ya? Ya nggak seperti itu. Ya kenapa saya nggak melamar ke PDIP, karena PDIP menyatakan sendiri bahwa untuk calon bupatinya hanya akan ada satu, yaitu petahana. Ya masa kalau udah ditutup saya harus ngetok pintu gitu kan. Jadi saya bisa membedakan ya. Saya bisa membedakan antara adik dan profesionalisme kerja. Baik. Gitu. Saya harus bedakan itu. Jadi nggon papan gitu. Jadi adik ya adik, terus dia sebagai ketua DPC
PDIP Purbalingga sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, saya sebagai masyarakat biasa, ya saya harus bisa membedakan itu. Gitu. Baik-baik. Membedakan antara profesionalisme dan keluarga. Pak. Oh gitu dong, harus dong. Nih Pak, dengar-dengar Pak informasinya. Bupati Petahana itu saat fit and proper test di DPD PDIP Jawa Tengah itu menyatakan akan melawan kota kosong. Oh gitu. Nah, itu pendapat Anda bagaimana Pak? Oh bagus. Artinya berarti Ibu Tiwi sebagai petahana itu mempunyai keyakinan yang sangat kuat. Pertama, tidak hanya memenangkan di Pilkada 2024, tetapi justru bercita-cita melawan kota kosong. Iya. Itu bagus, sebuah semangat yang luar biasa menurut saya seperti itu. Tinggal masalahnya adalah apakah betul realitanya bisa seperti itu? Itu kan yang ditunggu masyarakat kan realitanya. Kalau petahana mengatakan seperti itu sah-sah saja dan nggak ada masalah. Yang seorang calon bupati itu kan harus mempunyai semangat juang pantang mundur, berusaha semaksimal mungkin menang walaupun harus siap kalah juga. Sehingga kalau menyampaikan bahwa akan melawan kota kosong sah-sah saja. Tinggal realitanya bisa bangga kota kosong. Baik. Karena partainya kan banyak. Baik. Iya. Kita tetap menunggu ya Pak ya nantinya ya Pak ya. Oh iya, wong petahana aja belum dapat rekomendasi. Seberapa optimis Anda Pak untuk mendapatkan rekomendasi dari 3 partai itu Pak? Loh, ya harus 100% optimis. Kalau nggak optimis ngapain daftar gitu kan? Ini saat ini sudah tidak ada halangan lagi untuk ini hanya menunggu waktu saja berarti Pak? Ya sebetulnya saya tidak bisa mengatakan bahwa pasti dari 3 partai ini akan merekomendasikan ke saya, tidak. Yeah. Tetapi saya sudah menjalani seluruh rangkaian yang ditetapkan oleh partai politik. Gitu ya. Dan saya mempunyai keyakinan karena itu tadi bahwa persyaratan-persyaratan menjadi Bupati Purbalingga itu insya Allah saya miliki semua. Tinggal masalahnya apakah partai mau merekomendasikan saya atau tidak, itu hak sepenuhnya partai, DPP ya, terutama DPP, karena yang melakukan rekomendasi kan DPP. Jadi mau kerja, DPP mau merekomendasikan saya, ya alhamdulillah, saya maju menjadi bupati, daftar ke KPU gitu ya, selanjutnya langkahnya, kalau nggak merekomendasikan saya, juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting, saya sudah menjalani seluruh rangkaian proses itu. Baik. Jadi hidup ini dibikin enjoy saja. Enjoy saja ya Pak ya, tinggal menunggu saja ya Pak ya. Ya enjoy saja, ngapain gak enjoy dong? Hidup itu kan nikmati saja, sudah kayak gini masa nggak nikmat? Jadi nikmati saja. Baik-baik. Rangkaian proses politik sudah dilewati ya Pak ya. Ini berarti tinggal nunggu kuasa yang maha kuasa ya Pak ya. Iya, melalui DPP. Karena sampai hari ini setahu saya belum ada satupun calon bupati, calon wakil bupati yang sudah mendapatkan rekomendasi. Jadi belum ada satupun, termasuk saya. Anda lepas dari Purbalingga sudah lama Pak, merantau ini, melalang buana ya Pak ya? Betul. Kemana-mana. Ini kembali ke karir Anda ya Pak. Apa yang Anda lakukan untuk pendekatan ke Purbalingga? Jangan-jangan ada orang Purbalingga tanya, ini siapa Ruli Adi ini? Apa yang Anda lakukan selama ini? Lah ya, negara ngomong apa yang dilakukan untuk Purbalingga nanti dikira ria sombong gitu. Saya betul banget bahwa 34 tahun di Jakarta, tapi bukan berarti saya tidak pernah ke Purbalingga atau saya tidak tahu Purbalingga. Mungkin saya lebih tahu Purbalingga dibandingkan orang Purbalingga itu sendiri. Kenapa? Sebelum saya terjun mencalonkan diri menjadi bupati ini kan saya meng-hire konsultan untuk memprofil Purbalingga, memprofil petahana, memprofil semuanya, udah saya profil semua, jadi saya tahu persis. Jarum jatuh di Purbalingga ya saya tahu, karena ada tim saya gitu. Jadi saya tidak berdasarkan sebuah persepsi pribadi, pendapat pribadi, tapi semuanya berdasarkan fakta dan data. Itulah. Jadi intinya seperti itu. Kemudian pendekatan ke masyarakat? Pendekatan ke masyarakat, subhanallah, dari tahun 2000 data digital, jejak digital juga nggak hilang lah ya. Waktu saya di Sukovindo memberikan bantuan UMKM ke peternak gurame, waktu saya di kawasan industri Medan, waktu saya di mana-mana lah pokoknya, termasuk saya. Itu bantuan untuk masyarakat Purbalingga? Iya dong. Iya. Tapi yang memberikan bantuan kan bukan saya. Atas kewenangan saya itulah saya mengarahkan ada CSR, ada PKPL dan sebagainya yang saya
arahkan ke Purbalingga dan itu sah-sah saja, tapi bukan duit saya, itu duitnya perusahaan. Gitu. Oke, artinya Anda masih berkiprah ya saat itu, Loh, meskipun ya ada di iya. belakang layar ya. Lah iya, saya kan membantu Purbalingga dalam artian bahwa melalui kewenangan saya karena saya sebagai pimpinan di BUMN itu untuk memberikan CSR misalnya, bantuan UMKM, kemudian PKPL kalau dulu namanya PKPL seperti itu, ya saya lakukan dari tahun 2000 sejak saya mempunyai kewenangan itu, tapi tidak pernah saya akui itu dari saya, itu dari perusahaan. Bukan dari saya nggak mau ngaku itu bukan duit saya kok. Begitu. Ini masih sibuk muter terus, Pak? Atau Oh, setelah saya mendaftar, sudah barang tentu saya sadar diri bahwa saya itu relatif lama meninggalkan Purbalingga, hingga strategi saya adalah saya silent. Saya hampir setiap malam itu ke desa-desa, sudah 100 lebih lah desa saya kunjungi gitu ya. Dan saya silaturahmi, bahkan sering sempat tidur di rumah kampung-kampung di sana gitu ya. Untuk bersilaturahmi, bukan untuk kampanye, kan belum masanya kampanye, hanya silaturahmi dan pengenalan. Alhamdulillah saya sudah, udah muter-muter. inspirasional ya. Pak Ruli Adi ini sudah lama merantau, kemudian kembali, intinya garis besarnya ingin melanjutkan pengabdian gitu Pak, ingin mengabdi. Jadi setinggi-tingginya kebahagiaan manusia, semulia-mulianya manusia adalah di mana dia berada memberikan manfaat banyak bagi orang sekitarnya, wabil khusus di mana dia dilahirkan. Oke. Ini Pak, terakhir Pak, dengar-dengar informasinya. Apa respon Anda terkait PKPU dan keputusan MK terkait masa periode jabatan kepala daerah Pak? Oh, Sudah dengar ya Pak ya saat ini? Iya, dengar. Karena ini sedang hype ini Iya, informasinya. lagi rame ya. Lagi rame dibicarakan. Lagi Apa rame. respon Anda Pak? Pertama sih saya nggak punya respon apa-apa, wong itu bukan bagian tugas saya. Anda kan sebagai lulusan Fakultas Hukum ya Pak ya? Oh iya. Saya hanya melihatnya begini, saya hanya melihatnya pengalaman empiris pada saat pencalonan Mas Gibran Baik. menjadi wakil presiden. Itu undang-undangnya kan sebetulnya tidak memperbolehkan ya, karena batasnya 40 tahun. 40 tahun. PKPU-nya juga bunyinya begitu kan, artinya tidak memperbolehkan. Tetapi begitu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menambah kalimat bahwa pernah menjadi pimpinan daerah, maka walaupun Mas Gibran pada saat mendaftar ke KPU bertentangan dengan PKPU-nya, tetap lolos. Karena ada putusan Mahkamah Konstitusi yang otomatis posisinya, hierarki perundang-undangnya lebih tinggi. Baik. Sehingga undang-undang saja ditabrak oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi itu setahu saya sifatnya final and binding, artinya keputusan yang terakhir yang tidak ada upaya hukum apapun. Jadi sudah mengikat ya, Pak, ya? mengikat, terakhir dan mengikat, beda dengan putusan Mahkamah Agung. Betul. Kasasi itu masih bisa di PK, tapi kalau Mahkamah Konstitusi sifatnya final and binding, setahu saya itu aja. Nah, kemudian masalah apakah petahana bisa maju apa tidak, itu bukan urusan saya. Bukan urusan saya, harapan saya bisa maju. Kalau nggak bisa maju, ya nanti gimana? Nanti yang kota kosong jadi saya ya. Baik Pak Ruli, apa yang ingin Anda sampaikan ke masyarakat Purbalingga? Silakan. Oh iya, jadi Kapex dulurku masyarakat Purbalingga, saya sangat mengharapkan bahwa kontestasi pilkada di Purbalingga hendaknya dilakukan dengan penuh kesantunan, ya, penuh dengan riang gembira, penuh dengan persaudaraan, tidak saling menghina, tidak saling menghina orang lain. Berikanlah suasana yang damai sehingga masyarakat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa yang menjadi pimpinannya yang terbaik menurut mereka. Jadi uruslah pada kodok-kodokan gitu kan. Sing lagi calon bupati, emang anak calon bupati ini siapa sih ya? Nyuruh ngerti, wakil bupati ini nyuruh ngerti nganti dina kiye gitu ya. Jadi nggak usah lah. Terus hati-hati lah bermain media sosial ya. Walaupun media sosial itu adalah arena bebas, tapi tetap di situ ada aturan-aturan yang harus jenengan penuhi. Aja nanti karena jenengan emosi ngomong nang media sosial, jujur-jujurnya mengkemarin penjara karena melanggar undang-undang ITE, ya jangan sampai seperti itu. Jadi seperti saya dilahirkan,
jenenge Nyong Ruli gitu ya. Nek Purbalingga kepingin maju, syaratnya masyarakatnya kudu saling rukun. Nah, keru dan tidak cukup rukun, harus saling peduli. Lah gue Ruli, rukun dan peduli. Oke guys, keren ya guys. Gini gue. Oke Pak Ruli, terima kasih nih saya sudah dipersilakan mampir ke rumah Anda yang adem ini. Iya, pada. Sudah berbicara, sudah ngobrol Oke. banyak, sangat inspirasional dan menarik. Mudah-mudahan perjalanan politik Anda mulus ya Pak ya, dan Ya, lancar. amin. Sampai yang hari terbaik H. menurut Allah. Oke. Saya izin mau pamit dulu. Wis metong-metong dingin. Metong-metong dingin. Baik, saya besok-besok mampir ke sini lagi nggak Pak? Ora apa-apa. Monggo bebas wae. Wong ini namanya pendopo Aryo Penangsang. Namanya sih ngedeni ya, Aryo Penangsang Aryo kan Penangsang. ngedeni. Tapi aslinya adalah ini pendopo rakyat. Sama bae boleh nang kene. Boleh di sini. Oh, Pak? boleh. Siapa aja Pak? Buat pengajian, buat metang-metang apa dan sebagainya boleh di sini. Bebas, gratis. Itu Tribuners boleh memakai pendopo Arya Penangsang sini ya, Boleh, Pak, ya? buat apa saja yang untuk sebenarnya untuk yang baik. Untuk yang nggak baik ya nggak boleh. Ini ada wifi-nya, ada lah colokan listrik akeh macam-macam kopine yang nggak ada efek. Beres lah pokoknya. Silakan wong Purbalingga sing pengen dolan maring mene. Ora apa-apa, dolan bae. Terima Oke. kasih Pak. Oke, oke. Saya pamit dulu. Thank you. Undur diri. Ye. Terima kasih. Ye, selamat jalan, hati-hati. Selamat jalan, Nggih, Pak. Turun nuwun. Nggih.